Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Warlock. Jadi di sini kita akan membahas mengenai metodologi studi Islam. Iya. Nah, sebelum lebih jauh ya pembahasan kita kali ini, sebenarnya apa sih Kak metodologi studi Islam itu? Nah, metodologi studi Islam adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis ajaran Islam, teks-teks keagamaan, dan fenomena keislaman. Metodologi Islam membahas tentang yang pertama, sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber lain yang digunakan sebagai rujukan dalam memahami Islam. Yang kedua, konsep-konsep Islam, yaitu tauhid, kenabian, hari akhir, dan konsep-konsep lain yang menjadi dasar ajaran Islam. Yang ketiga, hukum-hukum Islam, yaitu fikih, hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum-hukum lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, fenomena keislaman, yaitu studi tentang fenomena sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat Islam. Yang kelima, perkembangan pemikiran Islam, yaitu studi tentang perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa, termasuk perdebatan dan kontroversi dalam pemikiran Islam. Dengan menggunakan metodologi studi Islam, peneliti dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan kontekstual, serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang Islam yang luas dan akurat. Gitu, Kak. Nah, berarti metodologi studi Islam itu sangat cocok ya digunakan untuk penelitian keagamaan. Iya, Karena kan di benar. situ menganalisis dan memahami ajaran Islam, teks-teks keagamaan, dan fenomena keislaman. Terus juga cocok digunakan untuk studi Al-Quran dan hadis. Karena kan di situ menafsirkan dan memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Iya, benar. Terus juga cocok buat pengembangan hukum Islam. Karena kan di situ mengembangkan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus juga cocok buat pendidikan agama. Karena kan mengajarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Ada juga penelitian sosial dan budaya karena kan menganalisis fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat Islam. Terus ada dialog antar agama karena kan membangun dialog dan kerjasama dengan agama-agama lain untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Ada juga pengembangan masyarakat karena kan di dalamnya itu ada mengembangkan program-program pembangunan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam. Terus yang terakhir itu cocok buat penelitian sejarah Islam ya, Iya, karena kan benar. menganalisis sejarah perkembangan Islam dan peradaban Islam. Namun, perlu diingat bahwa metodologi studi Islam harus digunakan dengan cara objektif, kritis, dan kontekstual untuk menghindari penafsiran yang sempit dan ekstrim. Langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama mengenai agama. Topik ini sangat menarik karena menyangkut hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu keyakinan, moral, dan arah hidup kita. Nah, kalau kita bicara tentang agama, kita sebenarnya sedang membahas sesuatu yang sudah menyertai manusia sejak awal peradaban. Bahkan kata agama sendiri punya makna yang dalam loh. Oh iya? Emang apa maknanya, Del? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata a berarti tidak dan gama berarti kacau atau kocar-kacir. Jadi secara harfiah agama berarti tidak kacau, sesuatu yang teratur yang membawa keteraturan dalam hidup manusia. Ada yang pendapat lain bahwa A berarti tidak dan gamma berarti pergi. Jadi artinya bisa juga tidak pergi atau tetap, yang menggambarkan sesuatu yang kekal dan tidak berubah. Gitu. Oh, jadi secara makna agama itu membawa keteraturan dalam hidup manusia ya. Iya, Kak. Enggak heran kalau banyak orang yang menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Nah, benar. kalau bicara soal fungsi, sebenarnya agama itu berperan apa sih dalam kehidupan kita? Nah, agama punya peran besar nih ya. Ya, bukan cuma urusan ibadah atau hal-hal spiritual, tapi juga menyentuh aspek sosial, moral, bahkan psikologi manusia. Secara psikologis, agama bisa menjadi motif intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk berbuat baik. Agama juga membentuk kata hati atau suara moral dalam diri manusia. Gitu. Kalau dalam Islam sendiri, pedoman hidup itu seperti apa? Nah, dalam Islam, pedoman hidup bersumber dari dua hal utama. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Keduanya menjadi panduan bagi umat muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma ibadah, tapi juga sosial, ekonomi, dan moral. Ajaran ini bersifat abadi dan universal. Artinya, bisa diterapkan di berbagai tempat dan zaman. Melalui pedoman ini,
Umat Islam diajarkan tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Nilai-nilai yang membentuk akhlak dan perilaku sehari-hari. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat supernatural seakan-akan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Pedoman hidup adalah kumpulan prinsip, aturan, nilai, dan norma yang menjadi panduan bagi perilaku serta tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pedoman hidup dalam Islam kan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurutmu, seberapa penting agama dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari? Nah, secara mendasar, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena agama membentuk cara hidup individu berdasarkan keyakinan mereka. Agama memiliki peran penting sebagai panduan hidup bagi banyak individu dan kelompok masyarakat. Ada beberapa cara agama yang berfungsi sebagai pedoman hidup, di antaranya, yang pertama, penyedia nilai-nilai moral agama sering menawarkan seperangkat nilai moral yang membimbing perilaku individu seperti prinsip-prinsip kejujuran, kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Yang kedua, panduan etika. Yang ketiga, mengarahkan tujuan hidup. Yang keempat, mematuhi hukum dan aturan. Yang kelima, mengarahkan perilaku sosial agama yang dapat membantu individu berinteraksi dengan orang lain secara baik serta menjaga keteraturan dalam masyarakat. Kita kan sering mendengar ya bahwa Islam itu sangat menghargai ilmu. Tapi sebenarnya bagaimana sih hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan? Nah, dalam bukunya Islam sebagai Ilmu, Kunto Wijoyo menjelaskan pentingnya melihat realitas melalui perspektif Islam. Beliau ingin agar umat Islam mampu mengintegrasikan wahyu dan ilmu pengetahuan modern, sehingga kita tidak hanya memahami teks Al-Quran dan hadis, tapi juga bisa mengaitkannya dengan konteks kehidupan masa kini. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, menurut Kunto Wijoyo ada tiga langkah penting. Yang pertama, demistifikasi Islam, yaitu menghubungkan kembali teks dengan konteks supaya umat Islam memahami lingkungannya dan menerapkan perintah Iqra dengan benar. Yang kedua, paradigma Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam merumuskan teori dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai ilahi. Yang ketiga, humaniora dalam Al-Quran, yaitu menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya soal alam dan teologi, tapi juga tentang manusia atau disebut ilmu nafsiyah, ilmu yang menyentuh kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Islam sebagai ilmu pengetahuan kan dapat dipahami melalui tiga metode nih, ada bayani, itu kan yang berbasis teks-teks kayak Al-Quran, sama hadis. Nah, burhani itu kan menggunakan akal dan logika, terus irfani itu kan berdasarkan pengalaman spiritual. Nah, menurutmu, apa saja contoh dari penerapan Islam sebagai ilmu pengetahuan dari tiga metode tadi? Nah, dari contoh bayani hukum Islam fikih, yaitu menghasilkan aturan tentang ibadah atau muamalah berdasarkan analisis langsung dari ayat Al-Quran dan hadis. Contoh lain menyusun kitab tafsir yang menjelaskan makna dan makna tersirat dari ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada teks itu sendiri dan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat. Nah, contoh burhani itu seperti studi filsafat Islam, yaitu menggunakan logika untuk membahas konsep-konsep teologi atau filsafat, seperti argumen keberadaan Tuhan atau sifat-sifatnya, dengan membangun rantai penalaran logis. Ada juga ilmu kedokteran dan sains memerlukan logika untuk memahami alam semesta ciptaan Tuhan. Yang ketiga, contoh irfani, yaitu dalam kasus poligami, meskipun secara hukum diperbolehkan menurut bayani, tapi pendekatan irfani mungkin mengarahkan pada pilihan beristri satu jika pelakunya tidak mampu berlaku adil. Ini menunjukkan penekanan pada nilai-nilai spiritual dan etika yang lebih dalam daripada sekadar atau aturan tekstual. Lalu, siapa yang pantas disebut sebagai ulama sejati dalam Islam? Nah, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ada 4 kriteria ulama sejati. Yang pertama, paham akidah agar mengenal dan mensucikan Allah. Yang kedua, menguasai ilmu syariat seperti tafsir dan fikih. Yang ketiga, memiliki akhlak yang terpuji, bukan hanya pandai bicara, tapi juga menjadi teladan. Yang keempat, memiliki rasa takut dan harap kepada Allah, takut akan dosa dan berharap rahmat serta surganya.
Kalau keempat sifat ini ada dalam diri seseorang, maka dia layak dijadikan sumber ilmu dan panutan. Kita kan juga sering ya mendengar kata Islam, tapi apakah kita benar memahami maknanya secara mendalam? Nah, yang pertama, kita harus tahu apa itu Islam. Bisa dijelaskan, Adel? Ya, secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab dari akar kata sin, lam, mim, yang bermakna keselamatan, kedamaian, dan penyerahan diri. Kata Islam adalah bentuk masdar dari kata kerja aslama yang berarti ia menyerahkan diri, ia tunduk, atau ia patuh dengan rela. Jadi secara bahasa, Islam mengandung arti menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh kepatuhan dan ketulusan. Nah, kalau secara istilah bagaimana? Nah, kalau secara istilah, itu Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna risalah para nabi sebelumnya. Pengertian ini didasarkan pada 3 sumber utama. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Jadi Islam bukan sekadar kepercayaan, tapi sistem hidup yang menyeluruh, mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Oke, menarik sekali ya. Lalu, bagaimana penjelasan Islam menurut Al-Quran dan hadis? Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Kata ad-din di sini berarti seluruh sistem kehidupan manusia, mulai dari keyakinan, ibadah, akhlak, hingga sosial, semuanya harus tunduk kepada aturan Allah. Kemudian dalam Al-Imran ayat 85, Allah juga berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterimanya darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya, Islam bukan sekedar identitas, tapi sistem hidup yang wajib dijalankan oleh setiap manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Kalau menurut hadis bagaimana? Kalau dalam hadis, Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam secara praktis diwujudkan melalui 5 rukun Islam sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke pandangan para ulama tentang Islam. Bisa dijelaskan, Kak? Ya, bisa nih ya. Banyak ulama besar yang telah menjelaskan makna Islam yang lebih mendalam. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din menjelaskan bahwa Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, serta meninggalkan segala bentuk keingkaran terhadap syariatnya. Yang kedua, Al-Rahib Al-Asfahani dalam Mufrodat Al-Fas Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Islam adalah bentuk taslim atau penyerahan diri yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, menurut para ulama, Islam bukan hanya agama ritual, tetapi jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting nih, sumber ajaran Islam. Apa sih itu, Adel? Nah, dalam Islam ada 3 sumber utama yang menjadi pedoman dalam memahami ajaran dan hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad, yang di dalamnya mencangkup ijma dan qiyas. Al-Quran sumber utama dan tertinggi. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran bersifat mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil dipalsukan. Fungsinya sebagai sumber utama akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta pedoman hidup umat manusia yang universal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Artinya, keaslian Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kedua adalah as-sunnah atau hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsinya ada tiga, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang kedua, merinci hukum yang disebutkan secara global. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Jadi, sunnah berperan sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Ijtihad, ijma, dan hias. Selanjutnya ada ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menentukan hukum Islam terhadap persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dua bentuk utama ijtihad adalah ijma dan hias. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum seperti keputusan sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan hias adalah menganalogikan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya. Misalnya, mengharamkan narkoba karena memiliki sifat memabukkan seperti khamar. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai keluasan dan berkelanjutan hukum Islam di setiap masa. Nah, kalau gitu bagaimana Kak penerapan dari ijtihad dan kias? Ijtihad, ijma sama kias. Ya. Nah, kalau dari ijtihad adalah upaya yang dilakukan oleh seorang ulama atau pakar hukum Islam yang kompeten untuk menggali dan menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya penentuan awal dan akhir Ramadan dan Idul Fitri. Terus yang ijma adalah kesepakatan mujtahid untuk menetapkan hukum syara. Contohnya pembukuan Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, hias ada membandingkan masalah yang tidak ada ketentuannya dalam nas. Contohnya penggolongan hukum haramnya minuman keras gitu. Jadi kan secara sederhana, ijtihad itu berarti upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalar dan keilmuan untuk menemukan hukum terhadap persoalan baru tanpa keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan kalau ijtihad sama kias kan berarti mirip-mirip gitu ya. Kalau ijtihad itu kan lebih ke bersungguh-sungguh ya, itunya ulama gitu. Tapi kalau kias kan lebih ke membandingkan, kayak di Al-Quran itu kan dijelaskan larangan minum minuman keras. Minum khamar itu golongan dari minuman keras. Cuman kan sekarang ini sudah banyak sekali ya macam-macam dari minuman keras. Jadi banyak macam-macam dari minuman keras itu juga dilarang karena sifatnya itu sama dengan khamar gitu kan. Nah, jadi kalau ijtihad itu kan berarti bukan sembarang orang bisa menafsirkan ya, tapi usaha ilmiah yang sistematis untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman. Nah, dengan itu ijtihad itu sangat penting sekali kan? Iya, benar. Nah, ijtihad menunjukkan elastisitas dan kemampuan hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam berbagai metodenya seperti istisan, maslahah, mursalah, dan lainnya. Ijtihad menjadi instrumen pembaruan hukum agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Bahkan di era modern ini, ijtihad justru sangat dibutuhkan karena muncul banyak persoalan baru seperti bayi tabung, transaksi digital, hingga hukum lingkungan. Semua itu membutuhkan solusi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa dibilang ijtihad itu seperti jembatan antara nilai-nilai Islam dan tantangan zaman sekarang. Tepat sekali. Ijtihad adalah nafas pembaruan. Dalam hukum Islam, tanpanya umat Islam bisa menjadi jumud, kaku, dan tidak berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya aja ya. Yaitu bentuk ijtihad. Bisa dijelaskan Kak apa saja bentuk ijtihad? Tentu. Ada beberapa bentuk ijtihad yang dijadikan sumber hukum dalam Islam. Di antaranya adalah ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam menetapkan suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contoh nyata ijma adalah terjadi di masa sahabat, yaitu
ketika mereka sepakat untuk menghimpun Al-Quran yang sebelumnya masih berupa lembaran-lembaran terpisah menjadi satu mushaf. Ijma menunjukkannya adanya kesatuan pandangan ulama, pandangan umat dalam menjaga kemurnian hukum Islam. Yang kedua ada hias. Hias yaitu menetapkan hukum suatu hal yang belum dijadikan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara menganalogikannya pada hukum yang sudah ada karena ada kesamaan sifat atau sebab. Contohnya mengharamkan narkoba dan minuman keras modern seperti whisky dan topi miring karena memiliki sifat yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Jadi dengan metode hias hukum Islam tetap bisa menjawab persoalan baru. Terus yang ketiga ada maslahah mursalah. Nah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, seseorang wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Prinsipnya adalah selama membawa manfaat dan tidak melanggar nilai syariah, maka dapat dijadikan dasar hukum. Luar biasa ya? Iya, luar biasa sekali. Lalu bagaimana sih Kak dasar hukum ijtihad itu sendiri? Nah, ada dua dasar hukum yang menegaskan kepentingan ijtihad, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Kalau fungsi ijtihad dalam hukum Islam itu ada apa aja? Nah, ada beberapa fungsi utama. Yang pertama, menemukan solusi hukum baru ketika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara langsung. Yang kedua, mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menghidupkan kembali semangat syariat supaya ajaran Islam tidak kaku, tidak tetap kontekstual. Yang keempat, menguji kebenaran hadis-hadis ahad dan memahami ayat-ayat yang maknanya masih samar. Dengan fungsi itu, ijtihad menjadi pilar pembaharuan hukum Islam. Namun, hasil ijtihad bersifat relatif, tidak absolut, karena ia lahir dari pemikiran manusia. Maka, hasil ijtihad bisa berbeda antara satu ulama dan ulama lainnya, tergantung konteks zaman dan tempatnya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh mengenai kedudukan, pengertian, dan fungsi ijtihad. Sekarang apa aja sih Kak syarat-syarat untuk berijtihad? Nah, yang pertama, penguasaan bahasa Arab, baik menurut tata bahasanya, nahwu dan syahraf maupun kaidah kebahasaannya. Nah, yang pertama, penguasaan bahasa Arab, baik menurut tata bahasanya, nahwu dan sorof maupun kaidah kebahasaannya. Yang kedua, ilmu ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis. Yang ketiga, pemahaman yurisprudensi hukum Islam yang komprehensif. Yang keempat, penguasaan ilmu fikih sampai memahami cara-cara pembuatan hukum seperti qiyas, istihan, maslahah, mursalah, dan sebagainya, serta menguasai proses analogi hukum cabang furu dengan hukum aslinya. Di ajaran Islam kan juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, terus ada juga manusia dengan manusia lainnya. Dan dalam ibadah itu kan dalam bidang ibadah, syariah, dan muamalah. Nah, apa saja cara Islam mengatur hubungan tersebut? Nah, dalam bidang ibadah itu ada beberapa cara, yaitu menjalankan ibadah wajib, mengembangkan kesadaran spiritual, meningkatkan keimanan. Terus yang kedua, dalam bidang syariah antara lain menjalankan hukum Allah, mengatur hubungan sosial, dan menjaga hak-hak manusia. Dan dalam bidang muamalah antara lain menjalankan prinsip kejujuran, menghindari riba, dan menjaga keadilan gitu. Lalu bagaimana ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat memandang konsep ketuhanan serta bagaimana keduanya memahami dan menginterpretasikan sifat-sifat Allah dan hubungan antara Allah dengan manusia dan alam semesta? Oke. Dalam bidang akidah, konsep ketuhanan dalam akidah Islam menekankan pada perasaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan ditaati.
Sedangkan dalam bidang filsafat, konsep ketuhanan dalam filsafat Islam juga menekankan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan pendekatan yang lebih rasional dan filosofis. Kalau dalam bentuk pribadi yang lebih baik ya dan lebih dekat kepada Allah, apa saja penerapan ajaran Islam dalam bidang fikih dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman yang melihat itu juga bisa menerapkannya. Ya, nah yang pertama ada bersuci. Nah, bersuci adalah melakukan wudhu dan mandi wajib untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua ada zakat. Zakat adalah membayar zakat fitrah dan zakat mal untuk membantu orang yang membutuhkan dan membersihkan harta. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri adalah mengenal dan menghargai hakikat diri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbaiki diri sendiri. Yang keempat, ada ikhlas. Ikhlas adalah mensucikan niat dalam beraktivitas dan beribadah, serta melakukan segala sesuatu dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga podcast kami dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. See you next time. Bye. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Asma Masjid yang kita ora coba kita kan kita aku Asma. Halo teman-teman, kembali. Nah, sebelum lebih jauh membahas, semoga podcast kami dapat memberi menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton podcast kami.